Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube saya, Ria Abriana. Di video kali ini, seperti biasa, saya mau nge-share tentang kegiatan saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Yang penasaran saya berkegiatan apa saja, tonton terus video saya sampai selesai, jangan di skip-skip. Dan dukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya agar saya semakin semangat bikin video-video selanjutnya. Dan bila berkenan, follow juga ya Instagram saya yang saya ada tulis di atas layar biar kita semakin akrab. Terima kasih. Dan yang baru saja berkunjung dan mengklik video ini, saya ucapkan terima kasih ya. Yang sudah subscribe juga saya ucapkan terima kasih. Yang pertama tadi saya berkegiatan di luar ya, mengepel-ngepel teras gitu karena baru hujan gitu. Jadi kalau hujan terasnya agak tempias gitu, jadi dia agak becek. Dan supaya enggak keinjek-injek gitu ya apanya air becekan basah-basahnya gitu, dan nanti takutnya anak-anak kepleset gitu, jadi saya pel-pel sedikit aja begitu. Lanjut lagi, saya ke dapur mau masak seperti biasa ya, saya masak untuk keluarga. Nah, ini adalah ikan hasil pancingan Pak suami. Ikannya kecil-kecil gitu ya, jadi ini mau saya bersihin dulu. Namanya ikan, kalau di sini ada ikan kerapu itu ya tadi yang pertama, tapi masih kecil-kecil. Ini ada ikan jarang gigi, dia sejenis kakap-kakapan gitu ya. Karena kecil-kecil jadi ini nanti mau saya goreng kering aja gitu ya enaknya. Tapi ini sebelumnya mau saya bersihin dulu karena kemarin itu Pak suami mancing dan dapat ikannya yang kecil-kecil gini. Jadi kalau Pak suami itu memang hobinya mancing ya, jadi hobi yang menghasilkan lah ya istilahnya. Setiap hari Sabtu lah atau Minggu gitu dia pergi mancing gitu sama temennya, dan kadang bawa pulang begini hasil pancingannya dapat ikan gitu ya. Dan kadang pernah ada dapat ikan gede gitu, itu yang pernah saya bikin otak-otak itu ya, kemarin saya pernah berbikinan. Nah, ini mau saya goreng kering gini aja, nanti mau saya ada bikin sambal gitu. Terus sayurnya saya mau bikin sayur asem gitu ya, kan cocok ya, ikannya digoreng aja garing, kriuk-kriuk kering gitu. Nah, ini bahan untuk sayuran untuk bikin apanya ya, sayur asem. Di sini hanya saya punya jagung manis hanya satu, jadi saya potong-potong aja ya biar banyak. Terus saya punya terong itu yang hijau, saya tinggal sedikit itu. Lalu saya punya melinjo dan punya labu siam yang kecil, sisanya cuma satu, jadi dicampur nanti jadi banyak juga kok ya. Saya mau potong-potong jagungnya dulu ini menjadi beberapa bagian gitu. Lanjut setelah itu nanti baru melinjonya dan labu siamnya saya petik-petik tangkainya, dan labu siamnya saya kupas gitu kulitnya. Nah, kalau di daerah saya ini seperti yang saya bilang sebelumnya ya, nggak ada yang jual per paket-paket gitu sayur asem atau sop-sopan gitu, nggak ada. Jadi kita belinya sayurnya ya, kalau pengen belinya satu-satu per sayurnya beda-beda gitu. Misalnya beli belinjonya beda, beli jagungnya beda gitu ya, nggak ada satu bungkus per paket gitu. Dan saya udah lama ya nggak masak sayur asem gitu, jadi pengen masak sayur asem pakai sambal terasi gitu ya, terus ikan goreng gitu.
Dan bumbu-bumbu sayur asemnya seperti biasa saya hanya buat sendiri ya, nggak pakai yang instan gitu. Biasanya saya bikin sambal terasi nih. Nah, sambal terasinya itu biasa saya cemplungin gitu ke sayur, terus nanti ditambah serai, lengkuas, dan apa ya, tomat gitu aja, nggak pakai bumbu-bumbu bawang atau apa gitu, hanya pakai sambal terasi saya cemplungin aja kan, karena kebetulan juga kalau saya masak sayur asem ini selalu masak sambal terasi gitu. Nah, ini udah masak gitu ya sayur asemnya tadi. Nah, ini banyak juga hasilnya. Nah, ini terus saya kasih cuman asam potong, beberapa potong aja itu ya. Kebetulan tempatnya gede banget ya, nggak ada tempat yang kecil, saya jadi masaknya di panci yang gede gini. Nah, setelah masak lauk pauknya, lanjut saja saya buat untuk cemilannya. Nah, ini saya mau buat pancake dengan bahan-bahan yang ada di rumah lah gitu ya. Saya ada tepung terigu, saya bikin pancake aja gitu. Nah, bahan-bahannya saya bikin tepung terigu, terus dicampur sama telur 1 butir, terus sama garam sedikit, vanili, dan susu bubuk gitu ya, susu anak saya ambil 1 sendok gitu. Terus dicampur dengan itu mentega cair ya, tadi sudah saya cairin mentega. Saya hanya bikinnya secukupnya aja ya, untuk kita berempat aja di rumah, jadi hanya bikinnya sekali habis gitu, nggak usah adonannya disimpan-simpan lagi gitu. Nah, udah diadon tadi adonannya, lanjut saja saya mau masaknya di teflon. Nah, ini tadi bekas mentega yang dicairin gitu, jadi nggak apalah ya. Sebenarnya nggak usah pakai apa-apa lagi gitu teflonnya, cuman kering itu aja, karena di teflon anti lengket ya kalau bisa dimasaknya, biar nggak lengket gitu dia nanti adonannya. Kalau mau dioles menteganya gitu juga bisa, tapi lebih bagus nggak usah pakai apa-apa lagi gitu, minyak, nggak usah pakai mentega gitu, nggak apa, karena di adonannya itu udah dimasukin mentega cair, jadi otomatis dia nggak lengket di teflonnya. Nah, setelah dimasak di teflon gini, setelah berpori-pori gitu dia, langsung aja kita balik. Ini karena teflon saya besar, saya bikin langsung 3 gitu ya, biar cepet gitu habis ya. Nanti kalau satu-satu gitu kan lama ya nunggunya, karena masaknya ini menggunakan api kecil gitu ya, jadi harus sabar supaya jangan gosong. Dibolak aja sekali, terus dibolak lagi sekali gitu ya. Nah, kalau udah kuning kecoklat-coklatan gini, segera diangkat aja. Nah, karena masaknya saya sekalian 3 gitu, bentuknya jadi nggak bulat gitu ya. Kan kalau masak satu-satu itu bentuknya bulat, ini karena masaknya 3 jadi dia agak ke pinggir-pinggir gitu, jadi dia nggak bulat bentuknya. Nah, lakukan sampai adonannya itu habis ya. Ini dapatnya banyak juga, karena saya hanya masak sedikit aja, secukupnya aja untuk kita berempat di rumah gitu. Nah, ini saya masak lagi sampai matang gitu ya. Nah, ini udah jadi, karena saya nggak punya apa lain ya, madu ataupun untuk campurannya yang lain, saya hanya menggunakan kental manis aja gitu. Nah, ini juga enak kok. Oke, sekian dulu video dari saya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan perbuatan kurang yang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dulu, dah.